Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nafisa Nafis. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Selamat menonton. Bisa nggak sih? Bisa. Bisa kan ya? Bisa. Cek Facebooknya dompet apa? Nggak bisa. Ya udah taruh dulu, gampang nanti. Nah, bisa di komen. Jadi kan live, kan bisa komen di bawah. Iya. Misalkan di tag dompet dua rokok. Nanti teman-teman yang lain supaya bisa lihat maksudnya. Penting. Taat sama orang tua itu ada batasan. Jadi tingkat taat dia. Satu, Allah. Tuhannya Allah. Pertama taat kepada Allah. Bawahnya Allah juga betul. Rasulullah SAW. Bawahnya Orang tua. orang tua itu tingkat ketiga. Bener? Kenapa ketawa? Bagus ya, harus tersenyum supaya nggak ngantuk. Ketiga, artinya apa? Makhluk yang harus kita taati saat ini. Rasulullah sudah wafat. Yang kita taati hanya sunnah dan ajarannya saja. Makhluk yang harus kita taati saat ini nomor satu adalah orang tua. Sudah wafat, sudah meninggal. Ya, kalau yang sudah menikah suami. Nggak punya suami gimana Ustaz? Diri sendiri ya single parent itu. Cari suami dulu berarti. Berarti walinya yang ditaati. Jadi orang tua punya adik atau punya paman. Betul. Mohon maaf. Bapak punya bapak, berarti kakek kita. Maka kakek itu adalah walinya seorang wanita apabila bapaknya wafat. Ini ibu sekalian ya, urutan wali dalam fikih dalam Islam bagi ibu. Satu orang tua. Orang tua tidak ada kemana bu? Ke atas. Kakek bukan kakak bu. Kakek. Kakaknya nggak ada. Kakek, ingat ya, kakek dari bapak bukan dari ibu. Ini jalur wali itu dari bapak semua. Bapak wafat, kakek tidak ada, adik atau saudara kandungnya orang tua atau paman, Pak D dari ayah bukan dari ibu. Pak D atau Pak Le. Pak Le beda ya. Pak D itu kakaknya bapak, Pak Le itu adiknya bapak atau paman dua-duanya. Dalam bahasa Indonesianya ya paman, baik itu Pak D maupun Pak Le sama-sama paman. Itu jalur apa namanya, wali, perwalian bagi seorang ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila bapak kita sudah wafat, ibu dan orang tua sudah wafat, maka yang ditaati adalah kakek. Jadi kalau kakek bilang, "Dok, kamu jangan nikah sama dia. Kamu jangan temenan sama dia. Dia ini kurang cocok, dia ini malah mengarahkan kepada bla 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 bla." Kalau memang demikian, maka ditaati, maka harus kita ditaati. Dan sekarang kita berbicara masalah lingkup taat. Kemudian, ibu sekalian diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lingkup taat. Kapan kita harus taat sama manusia? Ada batasannya. Jelas ya firman Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam masalah, dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Saya ulangi sekali lagi teman-teman sekalian, tidak boleh taat, tidak ada ketaatan sama sekali dalam masalah maksiat kepada Allah atau melanggar ketentuan Allah. Biasa orang Indonesia itu ziarah kubur itu tanggal berapa? Hari Jumat. Lebaran. Enggak, selain dari Lebaran, sebelumnya juga ada. Oh, Hari Jumat terakhir kan? Kamis Jumat terakhir kan? Ibu sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Anda, kita semua yang orang tuanya masih hidup, perbaikilah hubungan baik Anda dengan kedua orang tua.
terutama ibu. Anda kalau mau selamat nih, perbaiki hubungan dengan orang tua. Kalau selama ini kita tidak peduli dengan orang tua, bertaubatlah. Kalau ibu-ibu sekalian, termasuk saya, kita menemukan banyak masalah dalam hidup. Percayalah, salah satu sebabnya karena kita kurang baik sama orang tua. Apalagi orang tua kita sudah tua. Apalagi orang tua kita sudah tua, tidak mampu lagi. Haram hukumnya kita menelantarkan mereka. Kalau kita menelantarkan orang tua, kalau kata orang itu ekspres masuk neraka. Ibu sekalian, apabila kita merasa hidup kita susah, sulit, banyak masalah, pertama yang Anda harus perhatikan adalah hubungan Anda dengan ibu-ibu sekalian yang orang tuanya sudah wafat. Evaluasi seberapa sering saya mendoakan kedua orang tua. Meskipun orang tua nggak minta, wallahi mereka butuh. Setiap kata doa yang kita ucapkan, orang tua kita butuh di alam. Begitu juga sebaliknya, ibu-ibu yang punya anak. Kalau meskipun anaknya nggak pernah minta didoain, demi Allah, anak Anda membutuhkan doa Anda di setiap langkah mereka. Meskipun anak-anak nggak pernah minta, doain anak Anda. Kebaikan anak pasti akan kembali kepada orang tuanya juga. Doakan anak Anda supaya menjadi anak yang soleh. Ketika Anda sudah tua, mereka peduli. Penting. Apa sabda Rasulullah? Apabila anak Adam wafat, idza mata ibnu Adam yanqata anhu amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'u lahu. Apabila anak Adam manusia wafat, berputus semua amal perbuatannya kecuali tiga. Satu, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang didoakan. Dari tiga hal ini, yang paling susah yang ketiga. Paling susah itu dapetin anak soleh yang mau mendoakan kita. Karena runut dari kitanya, dari pendidikan dari atas sampai dia, dari bawah sampai dia. Paling susah ini. Bahkan ada orang yang sudah menyekolahkan anaknya dengan baik dan benar, disayang, dicinta dan lain sebagainya, diarahin kepada kebaikan. Di ujung dia nggak jadi, malah kembali. Benar nggak? Banyak yang kayak gitu. Yang paling susah poin ketiga. Tapi kalau sudah dapat poin ketiga, ya masya Allah, Anda akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Poin ketiga ya, anak yang soleh. Ibu, salah satu nikmat terbesar bagi orang tua adalah punya anak soleh dan soleh. Maka ibu-ibu sekalian, Anda punya senjata. Ibu-ibu ini punya senjata yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa? Doa. Anda punya senjata yang namanya doa, yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah jelas bersabda, doa orang tua yang ikhlas kepada anaknya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Kapan saja waktu mustajab itu berdoa. Satu, dua, sebelum buka puasa. Ketika berbuka puasa. Tiga, sahur. Empat, antara azan dan doa. Jadi sebanyak. Ketika turun hujan. Lima, Ketika kita terzolimi. Nah, betul. Salah satu yang tidak akan ditolak. 7. Dia sering terzolimi. Nah, Bu, harus ngerti hak, Bu. Anda itu kalau dizolimi punya hak. Apa hak Anda? Minta sama Allah. Apa kata Allah? Doa orang terzolimi tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Direct. Sidratul Muntaha. 7 tadi, saya ulangi. 1, sepertiga makam.
Kedua, ketika sahur. Ketiga, sahur sepertiga malam sama. Ketika buka puasa. 4, ketika turun hujan. 5, antara azan dan iqamah. 6, ketika terzalimi. 7, hari Jumat. 8, ketika sujud. Sujud kita berdoa. Iya, Bu. Sujud itu adalah kondisi seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Apalagi belum Waktu asar. waktu asar hari Jumat. Ada yang lebih lagi ketika berada di Perjalanan. Makkah dan Madinah di Raudhah. Ibu-ibu ada pengkabulan doa itu ada 3 fase. 1, sekarang ketika Anda doa langsung dikasih. Kedua, Allah tangguhkan doa sekarang setahun lagi baru diijabahi juga ada. Dan yang ketiga, kita doa Allah kabulkan di surga. 3 fase diterimanya doa, dikabulkannya doa. Maka jangan menuntut jika Anda berdoa. Berdoalah seikhlas mungkin. Jangan memaksa Allah untuk mengabulkannya segera. Karena Allah Maha tahu. Ada 2 cara mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang pertama, kalau ini ibu-ibu tahu ya, memperbanyak Salawat. memperbanyak salawat. Yang kedua, Menjalankan sunnah Nabi. melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ibu sekalian tahu nggak wajib itu artinya apa? Harus dilakukan. Melaksanakan mendapat pahala, Ditinggalkan dapat dosa. meninggalkan mendapat Dosa. Kalau sunnah Dijalankan dapat pahala, nggak dijalankan nggak dapat pahala, nggak dijalankan nggak dapat apa-apa. 99 nilainya. Tidak 100. Memang betul, definisinya betul seperti itu. Tapi yang paling pas adalah sunnah itu. Melaksanakan dapat pahala. Tidak melaksanakan Nggak dapat apa-apa. rugi. Jadi makro itu lebih baik Tinggalkan. bukan lebih baik dikerjain. Balik. Kalau haram apa? Bu? Ditinggalkan. Mendapat pahala. Kalau dijalankan dapat dosa. Dikerjakan mendapat dosa. Ditinggalkan dapat pahala. Ibu sekarang diberangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sholat itu wajib? Benar nggak? Sholat itu wajib. Mengerjakannya mendapat, Pahala. meninggalkannya Dosa. Orang-orang bayangannya begini, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Mereka lupa perintah itu kalau nggak dikerjain dapat dosa juga. Jadi mereka mikirnya begini, dosa itu hanya dapat apabila kita melanggar larangan Allah. Seperti contohnya minum minuman keras. Minuman keras itu dilarang. Kalau kita kerjain dapat dosa. Dia lupa Bu dari sisi sebelahnya. Sholat itu wajib. Kalau tidak dikerjain dosa. Sama Bu. Jadi kewajiban dengan larangan itu kalau dilanggar kewajibannya sama-sama dapat dosa. Jadi jangan sampai mindset kita itu salah persepsi. Ada kaidah fikih bunyinya begini. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Hadis yang kami sampaikan, 1, memanfaatkan bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua sehingga menjadi sebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebalikannya ya. Ada orang tua malah sebab masuk neraka, nauzubillah min dzalik. Artinya apa? Dia durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. 3 poin penting. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah, semoga Allah mempertemukan kita lagi insya Allah dalam waktu